Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membaca tabel Z dengan sangat mudah. Kita langsung saja ke materinya. Untuk memahami bagaimana caranya kita membaca tabel Z, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui jenis hipotesis yang digunakan. Apakah kita menggunakan dua pihak atau satu pihak? Nah, nanti untuk satu pihak pun ada dua jenis ya. Yang pertama adalah pihak kiri, kemudian yang kedua adalah pihak kanan. Nah, ini adalah hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu harus mengetahui jenis hipotesis yang digunakan. Hal yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah taraf signifikan atau nilai alfa, atau dapat kita artikan adalah derajat kebebasan. Nah, untuk nilainya sendiri ya biasanya 1% atau 5% dan seterusnya. Oke ya teman-teman, jadi untuk memahami dan membaca tabel Z, teman-teman harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah mengetahui jenis hipotesis yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui taraf signifikan yang digunakan. Nah, berarti di sini untuk jumlah sampel itu tidak mempengaruhi nilai tabel Z-nya. Jadi yang mempengaruhi itu hanya dua ya, jenis hipotesis dan taraf signifikan. Oke, kita langsung saja ke contoh. Yang pertama adalah ketika jenis hipotesisnya adalah dua pihak, dua sisi, ya, dua arah. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Z kemudian 1 dikurangi alfa dibagi 2. Alfa di sini adalah taraf signifikan atau derajat kebebasannya. Kita mulai dengan kondisi dua pihak dan alfanya sama dengan 1%. Nah, kita tinggal substitusikan ke rumus ini. Berarti Z kemudian 1 dikurangi alfa per 2. Ini adalah rumusnya. Kita substitusikan alfanya adalah 1%. 1% artinya adalah 0,01. Jadi alfanya kita ganti dengan 0,01. Nah, seperti ini ya teman-teman. 1 dikurangi 0,01 dibagi 2. Kita bagi dulu ya teman-teman. 0,01 dibagi 2 diperoleh 0,005. Nah, seperti ini. Selanjutnya, 1 dikurangi 0,005 diperoleh 0,995. Maka nilai yang dilihat pada tabel Z adalah 0,995. Berikut ini adalah caranya. Oke, berikut ini adalah cara untuk mengetahui nilai tabel Z untuk 0,995. Nah, teman-teman cari nilai yang di tengah ini, yaitu 0,995. Kita cari ya. Oke, 0,995. Nah, ini ya teman-teman. Oke, ini adalah nilai yang mendekati nilai yang kita cari, yaitu 0,995. Ya, kita ambil yang melebihi saja. Tidak di bawahnya, tapi yang di atasnya yang ini ya. Berarti 0,9951. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilainya, lihat ke kiri. Nah, yang kiri ya. Nah, ini adalah nilainya 2,5. Teman-teman ingat, nilainya adalah 2,5 dari sebelah kiri. Berikutnya, kita lihat yang atasnya. Ya, dari sini atasnya 0,08.
Selanjutnya kita jumlahkan. 2,5 ditambah 0,08 diperoleh 2,58. Itulah nilai tabel Z untuk 0,995. Oke, nilainya adalah 2,58. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas sampai sini. Untuk lebih memahami lagi, kita akan beralih ke kondisi berikutnya. Masih jenis hipotesis dua pihak, tetapi alfa yang digunakan adalah 5%. Karena masih dua pihak, rumus yang digunakan masih sama. Rumus yang ini. Z 1 dikurangi alfa per 2. Sama dengan alfanya kita ubah dulu bentuknya menjadi desimal ya, bukan persentase. Berarti 0,05. Jangan lupa selanjutnya dibagi dulu. 0,05 dibagi 2. Diperoleh 0,025. Selanjutnya teman-teman tinggal kurangkan saja. 1 dikurangi 0,025. Diperoleh 0,975. Maka nilai yang dilihat pada tabel Z adalah 0,975. Berikut ini adalah caranya. Oke, teman-teman. Berikut ini cara untuk mengetahui nilai tabel Z untuk 0,975. Silahkan teman-teman cari nilai 0,975 di tengah tabel ini ya. Kita cari nilainya 0,975. Nah, ini adalah nilai yang kita cari nih teman-teman. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita arahkan ke sebelah kiri. Nah, di sini diperoleh apa? Nilai 1,9. Oke, teman-teman ingat, di sebelah kiri 1,9. Berikutnya, kita arahkan ke atas. Ke atas diperoleh 0,06. Oke, diingat-ingat 0,06. Selanjutnya kita jumlahkan 1,9 ditambah 0,06 diperoleh 1,96. Sekali lagi diperoleh 1,96. Nilai yang diperoleh adalah 1,96. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan semakin paham ya bagaimana caranya membaca tabel Z. Kita beralih ke kasus berikutnya. Kali ini kita akan gunakan jenis hipotesis satu pihak atau satu arah, satu sisi ya. Nah, ini adalah rumusnya Z 1 dikurangi alfa. Kalau teman-teman bandingkan dengan dua pihak, di sini tidak ada pembagi duanya ya. Jadi langsung saja 1 dikurangi alfa. Oke, kondisi yang pertama. Satu pihak dan alfanya sama dengan 1%. Nah, ini adalah rumusnya karena merupakan hipotesis satu pihak. Jadi 1 dikurangi alfa. Alfanya kita ubah dulu ya. Bukan dalam bentuk persentase, yaitu untuk 1% ini bentuk desimalnya adalah 0,01. Maka sama dengan 1 dikurangi 0,01. Oke, diperoleh 0,99. Maka nilai yang kita lihat pada tabel Z-nya adalah 0,99. Berikut ini adalah caranya. Oke, berikut ini adalah cara untuk mengetahui nilai tabel Z untuk 0,99. Silahkan teman-teman cari nilai 0,99. Oke, kita cari. Ternyata tidak ada yang pas ya teman-teman. Adanya kurang, adanya lebih ya. Kita pilih yang lebih sedikit. Berarti yang ini ya. Ini yang mendekati tapi dari atas. Nah, ini alangkah baiknya kita pilih yang lebih ya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai 0,99 yang kita inginkan, teman-teman arahkan ke sebelah kiri. Nah, diperoleh nilai ini ya.
2,3. Teman-teman ingat-ingat, 2,3. Selanjutnya kita arahkan ke atas diperoleh 0,03. Selanjutnya, teman-teman jumlahkan 2,3 ditambah 0,03 diperoleh 2,33. Itu adalah nilai tabel Z untuk 0,99. Nah, untuk satu pihak, tadi ada dua jenis, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Nah, untuk pihak kanan, itu daerah kritiknya ada di sebelah kanan, maka nilainya akan positif ya, teman-teman. Berarti 2,33. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan satu pihak kiri, itu daerah kritiknya ada di sebelah kiri, maka nilainya akan negatif ya. Jadi negatif 2,33. Oke ya, jadi untuk satu pihak itu teman-teman harus tentukan lagi apakah pihak kanan atau pihak kiri. Kalau kanan berarti nilai Z tabelnya itu positif, sedangkan pihak kiri nilai Z tabelnya itu adalah negatif. Oke, kita beralih ke kondisi lainnya. Masih satu pihak, tetapi alfanya sudah kita ubah menjadi 5%. Kita tetap gunakan rumus ini karena hipotesis yang digunakan adalah satu pihak ya, teman-teman. Oke, kita ganti alfanya 5% itu adalah 0,05. Kita kurangkan 1 dikurangi 0,05 diperoleh 0,95. Maka nilai yang dilihat pada tabel Z adalah 0,95. Berikut ini adalah caranya. Oke, berikutnya kita akan mencari nilai tabel Z untuk 0,95. Oke, silakan teman-teman cari dulu nilai 0,95. 0,95. Nah, ini tidak ada yang pas ya, teman-teman. Adanya mendekati dari bawah dan mendekati dari atas. Kita pilih yang mendekati dari atas, seperti yang ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman lihat di sebelah kirinya. Nilainya adalah 1,6. Nah, selanjutnya kita arahkan ke atas. 0,05. Kita jumlahkan 1,6 ditambah 0,05. Diperoleh 1,65. Itulah nilai tabel Z untuk 0,9. Nah, untuk nilainya, karena satu pihak, itu ada dua kemungkinan, pihak kiri, pihak kanan. Untuk pihak kanan, nilainya akan positif ya, teman-teman. Karena daerah kritiknya ada di sebelah kanan, yaitu 1,65. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan pihak kiri, nilainya akan negatif, yaitu negatif 1,65. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk mencari nilai tabel Z, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis hipotesis yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah nilai signifikannya, ya, taraf signifikannya atau derajat kebebasannya. Sedangkan jumlah sampelnya itu tidak berpengaruh terhadap nilai tabel Z-nya. Ya, oke. Mudah-mudahan mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.